Kali ini, aku akan memberikan 17 rekomendasi anime yang baru dirilis Juni 2021. Jadi simak videonya baik-baik dan jangan di-skip. Anime yang pertama, Genjitsu Sugiusa no Oukoku. Ketika Kazuya Souma tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain, dia tahu bahwa orang-orang mengharapkan kedatangan seorang pahlawan. Tapi gagasan kepahlawanan Souma lebih praktis dibandingkan banyak orang. Dia ingin membangun kembali ekonomi kerajaan. Setelah dibuat bertunangan dengan sang putri dan menyandang gelar raja, pahlawan realis ini berusaha mengumpulkan orang-orang berbakat untuk membantunya membangun kembali kerajaan tersebut. Bukan melalui perang atau petualangan, tapi dengan reformasi administrasi. 2. Bokutachi no Remake. Hashiba adalah seorang developer game berusia 28 tahun. Namun karena perusahaannya bangkrut, ia pulang kampung. Melihat kreator lain seusianya yang telah sukses, ia hanya bisa berbaring dengan penuh penyesalan. Saat Hashiba bangun, dia kaget mendapati dirinya kembali ke masa 10 tahun yang lalu, saat sebelum masuk perguruan tinggi. Ini adalah kisah orang gagal yang diberikan kesempatan kedua untuk mengejar impiannya. 3. Mahouka Koukou no Yutousei. 1 abad telah berlalu sejak sihir nyata dan sejati telah kembali ke dunia. Ini adalah musim semi, musim untuk permulaan yang baru. Dan kelas baru siswa akan memulai studi mereka di Sekolah Menengah Pertama Akademi Sihir Nasional, yang juga disebut Sekolah Menengah Sihir. Ini adalah manga spin-off diadaptasi dari seri light novel Mahouka no Retousei yang sangat populer, mengikuti peristiwa dari seri aslinya. Seperti yang terlihat di mata Miyuki Shiba, saudara perempuan Tatsuya. 4. Kanojo mo Kanojo. Naoya baru saja mendapatkan pacar cantik, Saki-chan. Meskipun hubungan antara keduanya layaknya air dan api, tapi cinta mereka nyata. Naoya bersumpah tidak akan mengkhianatinya, hingga tiba-tiba Nagisa, gadis imut lainnya, mengungkapkan perasaannya padanya. Tak ingin melepaskan gadis imut tersebut dan sadar tidak bisa mengkhianati Saki. Ia mencoba berpikir logis. Naoya meminta izin langsung untuk pacaran pada mereka berdua. 5. Otome Game no Hametsu Black. Katarina Class adalah putri tunggal seorang duk, tapi saat berusia 8 tahun, dia mengalami insiden buruk dan kepalanya terbentur batu. Dan seketika dia mengingat kembali seluruh kejadian di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang otaku yang meninggal dalam perjalanannya ke sekolah setelah bergadang bermain game otome berjudul Fortuner Love. Setelah sadar, lingkungannya saat ini terlihat sangat tidak asing. Dia terkejut dan yakin dia telah berinkarnasi ke dalam dunia Fortune Lover sebagai seorang penjahat. 6. Vanitas no Carte. Dahulu kala, hiduplah seorang vampir yang dikenal sebagai Vanitas. Dibenci oleh jenisnya sendiri karena dilahirkan di bawah bulan purnama biru. Pasalnya, kebanyakan dari mereka muncul di malam bulan merah tua. Takut dan sendirian, dia menciptakan Book of Vanitas, Grimoire terkutuk yang suatu hari akan membalaskan dendam pada semua vampir. 7. Higurashi no Naku Koro ni Satsu. Maebara Keiichi adalah seorang yang baru pindah dari kota dan menetap di rumah barunya di desa Hinamizawa yang damai. Dia berhasil berteman dengan gadis-gadis di sekolahnya dan mereka menjalin keseharian secara normal hingga festival besar di desa tersebut. 8. Peach Boy Riverside. Salterin Alderac, putri kerajaan Alderac, bermimpi berkeliling dunia mimpi berbahaya di negara tempat monster berkeliaran di pedesaan sesuka hati. Dan manusia hidup di balik tembok tinggi dan kuat. Tapi kesempatan bertemu dengan penjelajah Mikoto memberi harapan pada mimpinya. Dia menghentikannya segera setelah itu, saat dia mengungkapkan dirinya tidak lain adalah Momotaro, pembunuh iblis yang kejam.
9. Scarlet Nexus, kalender matahari tahun 2020. Organisme aneh yang disebut Others mulai memakan manusia. Untuk mengalahkan musuh baru ini, dibentuklah Others Suppression Force. Diselamatkan oleh tim elit ini saat masih anak-anak. Psikokinetik Yuito bertahan dari pelatihan untuk mendaftar masuk ke sana. 10. Shiro Tsunano Aquatope, akuarium Gama-Gama, sebuah akuarium kecil di Okinawa, 1 jam perjalanan bus dari Naha. Kukuro Misakino adalah siswa SMA berumur 18 tahun yang bekerja paruh waktu di sana dan mengetahui rahasia akuarium. 11. Cheat Kusushi no Slow Life. Suatu hari, Reiji tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Reiji yang sebelumnya budak pekerjaan memanfaatkan keterampilan terbaiknya untuk membuat ramuan tingkat tinggi untuk mendapatkan banyak uang dan membuka toko obat di dunia baru. 12. Tsukigami Chibiku Isekai Dochu. Cerita fantasi ini berpusat pada Misumi Makoto, seorang anak SMA biasa yang dipanggil ke dunia lain sebagai seorang pahlawan. Sayangnya, Dewi dunia itu menghinanya, meninggalkan gelarnya, dan membuangnya ke ujung dunia. 13. Seireigen Souki. Amakawa Haruto adalah laki-laki muda yang meninggal sebelum bertemu dengan teman masa kecilnya yang menghilang 5 tahun lalu. Ryo adalah bocah yang tinggal di tengah daerah kumuh, yang ingin membalas dendam demi ibunya yang dibunuh di depannya saat ia masih berumur 5 tahun. 14. Tante wa Mou Shindeiru. Kimizuka Kimihiko, anak SMA kelas 3 mantan asisten dari detektif Siesta. 3 tahun lalu, di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan tanah, Kimihiko bertemu Siesta di dalam pesawat yang dibajak. Insiden itu menjadi awal petualangan mereka ke seluruh dunia untuk menyelesaikan berbagai kasus. Namun, perjalanan mereka harus berakhir 3 tahun kemudian setelah kematian Siesta. Kimihiko memutuskan untuk menjalani kehidupan sekolahnya dengan normal. Namun, hari-harinya menjadi berantakan ketika gadis berambut perak mirip Siesta kembali datang ke kehidupannya. 15. Rayman. Minato Kiyomizu berhenti bermain voli air setelah insiden selama musim dingin saat kelas 3 SMP. Setelah masuk SMA, dia mencoba bermain voli air lagi dan bergabung dengan tim sekolah. Namun tim mengalami banyak masalah. 16. Kageki Shoujo. Didirikan di era Taisho, perusahaan opera bunga merah menarik perhatian orang-orang dari generasi ke generasi untuk menikmati pertunjukan panggung yang menawan. Kehidupan sekolah musik yang penuh harapan dan petualangan dimulai. Dan yang terakhir, Shinigami Bochan Tokuromaid. Bochan, seorang anak bangsawan yang sejak berumur 5 tahun dikutuk oleh penyihir, sehingga membuat semua yang disentuhnya musnah. Karena kutukan itu, ia menghabiskan hari-hari sepinya di rumah besar di tengah hutan. Namun Bochan tak benar-benar sendirian. Ia ditemani Mai, Alice yang selalu melayaninya dan menggodanya.